seolah-olah benar-benar melupakan masalah sidik jari. Setelah menghisapnya sedikit, dia langsung mengembalikannya pada Kak Jin. Meskipun terlihat sedikit disengaja, tapi Kak Jin tetap sangat senang. Bagaimanapun juga, sidik jari sudah berhasil diambil. Rekan kerjanya langsung bergegas untuk menyelidiki. Sementara itu, Nick melalui lubang yang diledakkan tiba di saluran ventilasi. Mereka mengendalikan lift ke lantai teratas, lalu menggunakan tali untuk turun ke lantai tempat berangkas berada, kemudian mengeluarkan papan seluncur dan menutupi diri dengan kain berwarna mirip lantai, agar bisa melewati area pengawasan tanpa ketahuan. Saat itu, penjaga keamanan sedang teralih perhatiannya oleh berita pagi, sama sekali tidak menyadari adanya penyusup. Agar mudah bergerak, Nick meletakkan kamera di bawah kamera CCTV, memotret koridor, lalu menaruhnya di depan kamera, sehingga layar monitor selalu menunjukkan koridor kosong. Namun tak lama kemudian, keduanya menghadapi masalah. Ada sensor baru di langit-langit yang tidak ada dalam data mereka. Itu pasti sistem anti pencurian yang baru dipasang. Mereka pun terpaksa meminta bantuan Walker. Tapi sialnya, dia sedang bicara dengan Kak Jin, jadi harus sampaikan pesan tersirat. Kiki, kita sudah sampai di sini. Saya rasa kita harus berangkat sekarang. Setelah mendengar, mereka langsung sadar. Ini adalah sensor panas. Cukup cari cara mendinginkannya, mereka bisa lewat dengan aman. Lalu Nick mengambil alat pemadam api sambil berjalan menyemprot sensor itu tanpa henti. Dengan cara ini, panas yang dikeluarkan keduanya berhasil dinetralkan. Sementara itu, penyelidikan polisi juga membuahkan hasil. Mereka mengetahui identitas Walker, yaitu polisi yang mencuri berlian dalam misi saat itu. Dan kebetulan, hotel ini adalah Hassett Aiton, pemilik berlian saat itu. Dan toko perhiasan miliknya persis di seberang hotel. Polisi samar-samar merasakan ada yang tidak beres, dan segera mengirim orang untuk memeriksa berangkas. Walker memberitahu adiknya untuk bersiap menghadapi situasi. Setelah mengetahui identitasnya, Jinji sangat kesal. Dia tidak tahu apa yang Walker inginkan. Apakah dia ingin bunuh diri untuk membuktikan dirinya tidak bersalah? Menghadapi pertanyaan Kak Jin, Walker tak menyembunyikan, langsung berterus terang. 2 tahun lalu dia dapat misi rahasia, mengawal berlian sebesar telur ayam. Tapi di tengah jalan tiba-tiba muncul 2 orang bertopeng memukulnya pingsan. Akhirnya berlian itu lenyap, dia pun dianggap tersangka, dan dihukum 20 tahun. Walker curiga semua ini adalah sandiwara Aiton sendiri, karena saat itu dia kebetulan gagal berbisnis, dan menghadapi kebangkrutan. Setelah kejadian pencurian berlian itu, Aiton langsung menerima cek kompensasi sebesar 40 juta. Ini jelas sekali sudah direncanakan sejak lama. Dan Walker juga mencurigai adanya keterlibatan orang dalam kepolisian. Kak Jin melihatnya tidak seperti sedang berbohong, maka dia pun sementara mempercayainya. Namun dia belum tahu bagaimana rencana Walker untuk membuktikan dirinya tak bersalah. Saat mereka bicara, beberapa polisi muncul di jalan, bersiap memeriksa toko perhiasan. Untuk melindungi adiknya, Walker terus menyebar uang di jalan yang mereka lewati. Warga yang melihatnya segera berebut, berhasil menunda banyak waktu. Saat itu, Nick sudah membersihkan jejak penyusupan. Untuk mendapatkan kata sandi, dia memasang kamera di atas pintu akses, lalu bersembunyi di saluran ventilasi sebelum penjaga tiba. Kata sandi gerbang itu terlihat jelas oleh mereka berdua. Sementara itu, Aiton memanggil kapten polisi, yang ternyata adalah salah satu dari 2 orang bertopeng kala itu. Aiton tahu betul, setelah apa yang dia lakukan, Walker pasti sangat membencinya, dan kemunculannya di hotel pasti merencanakan sesuatu. Dia harus segera